Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Jaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknologi wireless demi memenuhi tugas sebelum UAS mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer kelas R01. Yang pertama, teknologi wireless. Teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk memindahkan data. Jika dulu Anda harus menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi. Teknologi wireless membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Selanjutnya ada keunggulan teknologi wireless. Yang pertama, tidak perlu kabel. Nah, tidak perlu kabel itu maksudnya teknologi wireless merupakan teknologi nirkabel yang artinya tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. Penggunaan kabel selama ini dinilai kurang praktis dan menyulitkan sebagian orang. Selain itu, dari segi estetika, penggunaan kabel sangat kurang nyaman dilihat. Tanpa menggunakan kabel, biaya operasional pun juga bisa diminimalisir. Yang kedua, dapat dipakai di berbagai perangkat mobil dan elektronik. Keunggulan lain dari teknologi wireless adalah sangat fleksibel untuk dipakai di berbagai perangkat mobil dan juga elektronik. Pada umumnya, penggunaan wireless mengacu pada perangkat seperti komputer dan laptop. Namun, saat ini teknologi wireless juga lumrah dipakai pada saat alat komunikasi seperti smartphone dan tablet. Bahkan beberapa alat elektronik lainnya juga sudah menggunakan metode wireless ini seperti headset dan mikrofon dan maupun speaker. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Teknologi jaringan yang canggih saat ini mendukung kecepatan transfer data yang pada teknologi wireless melalui penerapan topologi jaringan pada komputer. Kecepatan transfer data teknologi wireless dianggap lebih stabil dari teknologi kabel. Bahkan, sinyal pada wireless dapat ditingkatkan melalui antena atau alat penguat sinyal lainnya. Jadi, Anda tidak perlu ragu lagi dengan kecepatan dengan sinyal yang ditawarkan oleh teknologi wireless. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Teknologi wireless ternyata mampu menjangkau area yang lebih luas. Beberapa dengan jaringan kabel juga membutuhkan jumlah kabel yang banyak, apalagi ingin membangun jaringan yang lebih luas. Jaringan wireless bahkan dapat dihubungkan Anda ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya ada kekurangan teknologi wireless. Yang pertama, biayanya itu ya lumayan mahal. Walaupun teknologi wireless maupun mampu menekan biaya kabel, namun dalam pengembangannya ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi jika ingin mengaplikasikannya pada jangkauan lebih luas seperti jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network, itu jangkauan untuk seluruh kota gitu, antar kota. Nah, selain itu, perangkat keras yang mendukung terciptanya teknologi wireless juga tergolong lebih mahal daripada penggunaan kabel. Yang kedua, bisa terganggu oleh cuaca buruk sebagai musuh teknologi wireless. Nah, yang kedua ada contoh teknologi wireless. Satu, teknologi yang sudah lama namun pasti kita tidak begitu sadar, yaitu merupakan salah satu dari wireless, yaitu teknologi frekuensi radio. Frekuensi radio ini merupakan salah satu perintis wireless yang sekarang sudah banyak digunakan dalam teknologi selanjutnya seperti ponsel, bluetooth, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang kedua ada sinar inframerah atau lebih dikenal dengan infrared. Infrared ini sebelum dipakai di ponsel sebagai alat transmisi data sudah dipakai dalam remote TV atau berbagai remote lainnya. Pasti dari banyak kalian yang tidak mengetahuinya. Lalu yang ketiga ada
teknologi yang paling booming pada ponsel ya dari sekarang ataupun ya zaman dulu lah, yaitu Bluetooth. Nah, pasti Anda sekalian udah pada tahu semua kan. Nah, teknologi Bluetooth ini merupakan modifikasi dari frekuensi radio. Beberapa dengan infrared yang menggunakan medium cahaya. Bluetooth ini merupakan teknologi wireless standar pada ponsel yang berfungsi penukaran data dari jarak dekat menggunakan frekuensi radio sebesar 2,4 GHz. Selanjutnya ada sistem keamanan teknologi wireless. Yang pertama itu ada Wired Equivalent Privacy atau WEP. Ini tipe keamanan wireless yang pertama kali digunakan oleh enkripsi Wi-Fi. Wired Equivalent Privacy atau WEP bekerja menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke access point. Antara kunci yang diberikan access point ke klien dengan dimasukkan klien untuk autentifikasi ke access point, keduanya harus sama. Idealnya standar digunakan web adalah 802.11b. Sayangnya karena menggunakan tipe jaringan wireless pertama, sistem keamanannya bisa dikatakan masih lemah. Namun, web tetap dipilih banyak orang karena sudah memenuhi standar 802.11b yang mencakup exportable, reasonable, strong, self-synchronizing, optional, dan computationally efficient. Selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. Diciptakan untuk melengkapi keamanan pada web. Wi-Fi Protected Access atau WPA menerapkan kunci keamanan statik dan memanfaatkan Temporary Key Integrity Protocol atau TIKP. Memiliki kemampuan untuk berubah secara dinamis. Protokol TKIP menggunakan kunci utama sebagai starting point yang berubah secara reguler. Dengan begini, tidak ada kunci enkripsi yang bisa digunakan dua kali. Dan selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access atau WPA2. Seperti yang mungkin Anda bisa tebak, WPA2 merupakan keamanan wireless hasil upgrade dari WPA biasa. WPA2 terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu WPA2 personal dan WPA2 enterprise. Disebut juga dengan WPA2 preset key atau PSK. WPA2 personal ditunjukkan untuk pengguna jaringan kecil, misalkan penggunaan jaringan WiFi di rumah. Sayangnya kelemahan WPA2 PSK justru seringnya disebabkan oleh administratornya sendiri. Masih banyak orang yang menggunakan password WiFi yang mudah ditebak dan diretas, misalkan angka 1 sampai 5 atau tanggal lahir. Sedangkan WPA2 Enterprise ditujukan untuk jaringan yang cenderung lebih besar, contohnya perusahaan. Karena sifat ini, penggunaan WPA2 Enterprise biasanya mengharuskan pengguna untuk memakai akun yang sudah terintegrasi oleh sistem perusahaan. Selanjutnya ada teknologi keamanan MAC filter. Nah, setiap wireless access point atau router yang sudah dibekali dengan sistem jaringan wireless MAC filter disebut juga dengan MAC address filtering, adalah metode filtering yang digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address. MAC filter ini jugalah yang bertugas memilih komputer yang mana boleh masuk jaringan yang sesuai dengan MAC address. Terus kalau komputer tidak terdaftar, maka MAC filter address tidak akan memperbolehkan untuk masuk ke jaringan. Langkah pertama, terlebih dahulu mendaftarkan komputer yang digunakan agar bisa terhubung dengan jaringan WiFi. Karena karakteristik ini, MAC filter pun cukup peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.